Irama Live Talk. Irama Live Talk. Lembaga Penyiaran Publik Lokal 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama. Halo, selamat pagi untuk seluruh pendengar setia Radio Irama FM. Salam sehat dan senang sekali di kesempatan kali ini Novi Rustika bisa hadir untuk menemani Anda di Irama Live Talk. Dan di sini nanti kita akan membahas mengenai seputar reproduksi dan juga kehamilan. Dan sudah hadir juga narasumber kita ada Dr. Derajat Kurniawan SPOGK. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, ingin berkonsultasi langsung, Anda bisa langsung menyatu saja melalui line teleponnya di 02753214446 atau lewat SMS maupun WhatsApp di nomor HP 081392696815. Oke, langsung aja. Selamat pagi Dr. Derajat. Selamat pagi Mbak Novi, apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik aja nih dok. Dokter sendiri gimana nih dok? Alhamdulillah, semangat. Harus selalu semangat ya. Iya dong. Walaupun ya mesti semua orang udah tahu ya, COVID menyebar lagi. Iya, menyebar lagi. Dan mungkin sedikit apa ya istilahnya, ya saling mengingatkan ya, jangan lupa, jangan kendor. Kalau nggak salah kan sudah pada kendor nih. Iya. Ya saya lihat kalau malam minggu itu alun-alun kok full. Ramai banget ya. Mungkin coba mulai seperti yang dulu ya, nggak usah berkerumun begitu ya. Karena semakin banyak ya istilahnya klaster ya. Klaster itu sekarang ada di mana-mana dan setiap ada klaster sekian orang pasti ikut positif. Lah bisa dibayangkan kalau salah satu orang itu berada di alun-alun gitu ya. Terus menambah lagi klaster baru ya, klaster alun-alun. Klaster alun-alun. Nah, klaster alun-alun pasti nyebar karena dari berbagai penjuru kan. Nyebar lagi. Jadi tolong yang suka apa istilah nongki-nongki ya. Nongki-nongki. Saya sering lihat tuh komunitas apa sepeda motor, mobil, bahkan pesepeda itu pada nongki-nongki ya. Kalau naik motor ya sendiri-sendiri ya, ada jarak itu ya. Itu enggak berhenti ngumpul ngobrol asik tanpa masker lagi ya. Ya tolong jangan berkerumun, jaga jarak, personal distancing itu, physical distancing itu tetap dijaga, kemudian pakai masker. Dan pakai masker itu sebetulnya juga ada satu yang menjadi perhatian saya, bila mana nggak tahu cara pakai maskernya, ya pakai masker gampang ya, tapi tolong untuk mencegah supaya virus ini malah justru akan menempelkan virus dari tangan ke masker dan dihirup oleh kita, itu kan sama aja dengan ya istilahnya apa ya, membuat kita sakit sendiri ya, karena apa? Segoro ya. Salah memakai masker, masker dipegang-pegang. Jadi kalau kita pakai masker jangan sampai menyentuh bagian yang di muka kita. Mungkin talinya nggak apa-apa ya, tapi kalau itu terpaksa loh. Tapi kalau tidak dalam kondisi misalnya kita dekat sama tempat cuci tangan atau paling nggak punya hand sanitizer, sebelum menyentuh masker itu kita pakai hand sanitizer dulu. Karena apa? Kita kan mesti kalau pakai masker kan mesti istilahnya benaki atau memasang masker supaya kita pas nyaman, apalagi yang pakai kacamata ya pasti mengepaskan maskernya itu supaya tidak mengembun gitu ya. Otomatis pasti dipegang-pegang kan. Nah itu tangannya itu juga harus bersih dulu, cuci tangan dulu atau mungkin pakai hand sanitizer, baru kita membenarkan posisi masker di wajah kita. Itu ingat ya, jadi pakai masker, jangan menyentuh maskernya sebisa mungkin ya. Ingat sebelum menyentuh masker atau menyentuh muka kita itu harus cuci tangan dulu, memakai hand sanitizer. Dan jangan sekali-kali dengan mudahnya memegang muka kita ya. Walaupun mungkin kadang kita waduh gatal gitu, mesti kita refleks ya. Hidung gatal langsung diucek-ucek hidungnya atau mata diucek-ucek, itu jangan menjadi kebiasaan pada saat musim COVID ini. Itu ingat ya. Jangan, karena apa ya? Kalau saya bilang bahwa penularan COVID itu sebenarnya dari kita sendiri, dari tangan kita. Apa sih yang menyentuh muka itu? Iya tangan kan? Tangan. Lalu sekarang memang isunya, COVID itu menyebar lewat udara. Saya logika sendiri nih. Ya memang kalau memang itu kita berada dalam kerumunan orang yang kena infeksi, ruangan tertutup boleh jadi ya.
Tapi dalam kondisi bebas seperti ini, mungkin untuk penularan lewat udara mungkin agak susah ya. Sebetulnya itu tadi yang saya bilang, tangan kita sendiri itu yang menjadi penular daripada COVID itu, karena tangan kita habis menyentuh apa di tempat umum, menyentuh misalnya habis beli apa, pegang uang. Itu contoh satu lagi ya, kebiasaan yang harus kita hindari, yaitu setiap kali kita menerima uang kembalian dari orang lain, dari toko, dari tukang jual sayur, uang itu udah langsung diletakkan, nggak usah disentuh-sentuh lagi. Kalau perlu langsung ditempatkan di tempat yang panas atau dijemur di dalam matahari ya. Soalnya kalau dicuci ya rusak ya uangnya. Yang dulu pernah saya singgung, ada penjual nerima uang langsung dimasukkan magic jar ya. Biar panas ya. Itu sebenarnya sterilisasi yang efektif juga tanpa merusak si uangnya. Ya, jadi gitu ya, setelah memegang uang langsung kita cuci tangan atau pakai, kalau misalnya lagi di jalan ya hand sanitizer itu harus selalu ada di tas ya. Paling enggak pakai yang kecil, yang kecil itu ya. Ya mungkin pembuka dialog kita ya saling mengingatkan ya, karena memang ini sangat penting ya, kita membahas masalah kesehatan reproduksi dan kehamilan. Tapi alangkah itu tidak ada artinya bila mana kita sakit karena COVID ya. Nggak jadi deh kita bahas kesehatan reproduksi karena sakit karena COVID kan gitu. Jangan. Gitu. Yang paling penting tetap selalu jaga jarak, itu penting banget ya dok ya. Iya penting banget, karena kita tidak tahu orang yang di dekat kita itu sebenarnya penyakitan nggak. Nah, benar banget. Dia begitu bersin batuk langsung dropletnya itu menjadi penular yang utama. Apalagi kan sekarang juga memang sudah disarankan untuk kita membawa apa-apa sendiri gitu ya dok ya, supaya menghindari tertularnya virus COVID-19 ini ya dok ya. Jadi transmisi istilahnya, penularan atau transmisi ini menjadi kunci dari bagaimana orang lain atau kita sendiri itu bisa terkena atau tidak. Jangan sampai kita terkena karena transmisi yang sebetulnya simple ya, asal kita bisa patuh, maka transmisi itu tidak akan terjadi. Yaitu kepatuhan kita itu menjaga jarak, jangan sampai transmisi juga lewat tangan dengan cuci tangan, hand sanitizer, masker juga dipakai dan sebagainya gitu. Oke, ya terima kasih sekali nih untuk sedikit perbincangan untuk mengawali dialog di kesempatan kali ini. Nah ini untuk pertanyaan, mungkin belum ada yang masuk yang mau bertanya ya dok ya. Jadi saya sudah mempersiapkan pertanyaan nih dok. Nah untuk mengawali pertanyaan di pagi hari ini, jadi bagi masyarakat kebanyakan ini istilah plasenta atau ari-ari ini sudah tidak asing lagi ya dok ya. Nah yang ingin saya tanyakan ini, jadi kan sempat ada beredar atau sempat saya membaca di sebuah halaman itu mengenai makan ari-ari nih dok di beberapa negara. Itu bahaya nggak sih dok? Nah terus apa sih sebenarnya manfaat dari ari-ari sendiri untuk janin yang ada di dalam kandungan gitu dok? Oh gitu ya. Jadi saya kira pertanyaan kedua tadi, apa manfaatnya makan ari-ari? Waduh. Bukan, tapi manfaat kalau saya ari-arinya sampai bilang, wow itu bagus itu, wah berarti nanti nggak ada ari-ari yang tersisa, Mbak. Nah, bisa langsung dilahap. Buat rebutan, bener banget. Langsung dimasak gitu ya. Iya, jadi saya nggak perlu menyediakan kendil. Kalau di tempat saya kan mesti disediakan sendil untuk tempat ari-ari. Gunanya untuk apa? Karena kita punya kebiasaan atau budaya kita ya. Jadi menanam ari-ari di depan pintu, di kiri atau di kanan, tergantung jenis kelamin. Nah itu harus kasih kendil itu. Dan nanti kalau mau dikonsumsi jangan dong. Jangan. Nah ini sebenarnya saya emang tertarik banget kok, sampai ada yang bilang harus makan ari-ari. Tapi itu kemungkinan bukan di Indonesia ya, karena itu saya bacanya itu di beberapa negara gitu. Ya memang begini Mbak. Ya saya juga sering beberapa kali bahkan membaca, bahkan kita dapat postingan yang kita sebetulnya nggak mau ya. Akhirnya kita terpaksa juga tahu kan hal-hal yang dinilai ekstrim ya. Jadi ekstrim itu sudah di luar batas kewajaran ya. Bahwa apa yang seharusnya
apa mungkin kita anggap dalam tanda kutip menjijikkan gitu ya. Kenapa dimakan, termasuk binatang-binatang yang mungkin tidak seharusnya dikonsumsi, bahkan ini hari-hari malahan ya itu plasenta. Tapi ya boleh kalau misalnya sekedar kita tahu ya boleh, kalau memang itu menjadi rekomendasi medis ya, rekomendasi dari hasil riset ya, riset ilmiah ya, mungkin sejak dulu sudah diresmikan istilahnya, bahwa ditetapkan bahwa ari-ari ini berguna untuk mengobati suatu penyakit contohnya. Ini contoh ya. Atau ari-ari ini memang bermanfaat untuk mungkin untuk kebugaran dan sebagainya, monggo. Nah, ini yang sudah beredar untuk apa ini, Mbak? Nah, manfaatnya tadi sih saya sempat membaca sedikit itu jadi ada sindrom baby blues gitu, meringankan sindrom baby blues. Tapi saya juga kok bisa kayak gitu, kan aneh gitu, Dok. Ya setahu saya belum pernah baca mengenai manfaat untuk itu. Ya manfaat untuk itu. Yang setahu saya malah justru bukan untuk untuk terapi itu tadi ya, baby blues. Tapi yang saya tahu ini selaput plasentanya tuh, Mbak. Itu kalau secara medis sudah diteliti, itu membantu penyembuhan suatu luka. Iya, dia itu mengandung suatu zat yang membantu regenerasi dari suatu jaringan. Misalnya ada kasus bedah gitu ya. Jadi supaya lukanya sembuh, maka selaputnya itu ditutupkan di situ. Itu akan membuat lukanya cepat sembuh. Tapi selaputnya, jadi plasenta itu nanti ada jaringan yang melingkupi bayi setelah plasenta, yaitu selaput ketuban. Nah, selaput ketubannya itu memang dia nyambung di plasenta jadi satu. Jadi setelah bayi keluar, maka selaput itu akan sobek dan itu akan tampak nyambung di plasentanya. Jadi yang diambil selaputnya itu. Itu sudah diteliti, memang bisa untuk terapi luka-luka operasi. Tapi yang bisa menggunakan tentu saja juga tenaga medis, bukan orang awam. Ya susah ya orang awam, misalnya aku mau ngobati ini, aku punya bisul apa-apa, terus harus ngambil gitu terus diobati sendiri, kan dia juga nggak tahu ya. Hanya orang-orang yang tahu aja, orang-orang medis. Jadi ya bukan tidak tanpa manfaat, memang ada yang sudah mencoba mengeksplor bagaimana manfaat dari plasenta ini. Tapi kalau yang tadi dikonsumsi, dimakan, terus terang saya belum pernah membaca manfaat yang memang diakui. Untuk apa ya kira-kira ya? Emang bentuknya kayak daging sih. Beratnya daging, sekitar kalau ditimbang mungkin sekiloan ada ya. Sekiloan ada. Iya, dan itu betul-betul kayak daging gitu ya. Ya kalau Mbak Novi mau makan, jangan. Gila nggak? Gila banget. Gila banget. Jadi seperti itu. Ya mungkin suatu saat ada yang neliti terus ternyata terbukti, ya silahkan misalnya mau dimanfaatkan ya. Memang selama ini plasenta itu hanya begitu dilahirkan terus dikubur. Langsung dikubur ya? Karena itu bagian dari bayi yang ya dipercaya bahwa ya udah itu harus diamankan untuk dikubur, tidak diapa-apakan. Karena itu pun juga kalau orang Jawa harus selama 1 minggu ya, itu dipasang lampu. Setelah dikubur tidak dibiarkan aja, karena takutnya nanti digali oleh hewan-hewan yang mungkin membau itu suatu daging ya, daging dan darah gitu ya. Itu kalau hewan liar mungkin sudah digali kemudian dimakan. Nanti supaya tidak terjadi seperti itu, biasanya kalau sudah dikubur kemudian ditutupi yang aman, kasih lampu. Jadi nanti binatang-binatang takut ya, supaya nggak datang. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, ya terima kasih sekali nih, Dok, untuk penjelasannya. Dan di sini ada SMS yang sudah masuk, langsung aja saya bacakan. Dok, saya mau tanya, adik saya sekarang sedang hamil 7 bulan dan usia adik saya saat ini 15 tahun. Apakah resiko hamil di usia terlalu muda? Apakah ada resiko kehamilan di usia yang terlalu muda mungkin yang dimaksud ya, Dok ya? Dan berapa usia ideal seorang wanita untuk hamil nih, Dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Tidak disebutkan namanya. Ya, 15 tahun ya. 15 tahun. Sebetulnya ini kasus yang mewakili banyak
banyak orang juga, banyak pasien saya yang ya mungkin dalam satu kategori usianya belasan ya. Ya mungkin ada yang 15. Mungkin 15 itu memang agak muda sekali ya. Saya pernah tuh rekor itu 14 tahun, Mbak. 14 Wah, tahun. mungkin setelah beberapa kali menstruasi langsung hamil gitu ya. Itu pun juga kehamilannya nggak wajar ya. Dalam tanda kutip, monggo diartikan sendiri ya. Tidak sengaja gitu ya, begitu. Ini mungkin kalau untuk 15 tahun mungkin kita sekalian bahas untuk kasus-kasus yang lain yang saya tahu secara langsung ya. Bahwa tadi pertanyaannya kan bagaimana efek terhadap usia ini. Satu yang saya menjadi sorotan adalah efek kejiwaan. Saya melihat dari suatu kejiwaannya. Yang jelas secara kejiwaan ya, usia-usia ini belum siap untuk hamil. Belum siap untuk mendapatkan momongan begitu ya. Kenapa? Ya jiwanya memang belum saatnya, belum dewasa. Saya sering sekali mendapatkan pasien-pasien yang usianya belasan. Ya tadi kalau usia 14 tahun yang saya ceritakan kan karena hamil tidak sengaja ya. Karena dia terpaksa hamil karena memang dipaksa. Tapi usia 15 ke atas nih menjadi rata-rata usia yang dinilai masyarakat di suatu wilayah tertentu nih di Purworejo. Itu wajar untuk menikah. 16 tahun, 17 tahun. Ya mungkin gak usah baper saya sebutkan ya. Wilayah yang sering saya jumpai itu adalah Brunei. Nah Brunei benar juga. Ada juga. Tapi Brunei banyak sekali belasan tahun. Dan setelah saya sedikit survei ya. Saya survei setiap kali ada pasien kebetulan diantar sama orang tuanya nih. Kenapa Bu anaknya kok dinikahkan? Banyak yang jawabannya untuk meringankan beban keluarga. Masih ada yang seperti itu ya? Ada. Jadi karena memang mungkin putranya banyak sehingga harus dilepas jadi milikin orang lain. Jadi meringankan benar. Lah itu kan bukan sebab yang boleh dibilang keputusan terbaik buat si personal si anak tadi. Tapi untuk kepentingan orang tuanya, untuk kepentingan keluarga. Bukan memikirkan, anak saya siap belum sih? Enggak. Tapi untuk meringankan beban keluarga. Lah itu sudah susah, itu sudah masalah sosial. Ya ini tugas pemerintah untuk apa ya? Ya itu tadi. Ya terkait dengan KB dan sebagainya. Kemudian juga kesiapan mental ya. Mental anak itu penting ya. Boleh dibilang kita pun ada undang-undang UU terhadap anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak dinikahkan muda apa nggak ngelanggar undang-undang? Benar nggak? Benar. Dan kita pun juga punya batasan kapan usia ideal. Tadi ada pertanyaan tuh kan, usia idealnya. Yang saya tahu 21 tahun ke atas. Berarti itu udah benar-benar siap ya untuk rahimnya sendiri ya. Tapi riset saya, riset kecil-kecilan nih, saya kalau setiap kali praktek pasien-pasien yang masih muda, terutama ya 20 tahun ke bawah, 20 tahun, 19, 18, saya nilai nih bagaimana kesiapan dia, bagaimana kematangan mental dia untuk hamil dan mempunyai anak. Ternyata semuanya sama Mbak, tidak siap. Tidak siapnya apa? Contoh misalnya, saya periksa ya dengan USG, saya kasih kesempatan Mbak mau tanya apa. Dia itu mesti anteng tanpa bicara sedikit pun, ibaratnya dia diperiksa hanya semacam manut, ya toh, dan tidak tahu apa itu saya hamil tuh harus gimana, harus menilai bayinya gimana, itu nggak mudeng sama sekali dan nggak pengen tahu. Bener nggak? Itu suatu hal yang belum matang ya, belum dewasa jiwanya. Jadi semua yang hamil di bawah usia 20 tahun, semua kayak gitu. Nah, kalau yang di usia di atas 21 tahun biasanya itu banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan, antusias, interest. Jadi wah saya senang nih mau punya anak. Nanti anakku gimana posisinya di dalam perutnya, gimana air ketubannya. Tapi kalau sudah di bawah 20 tahun, aduh, ya rata-rata ya mayoritas itu semua nggak tahu. Mungkin dia hanya menjalani kehamilan tuh karena memang dampak dari dinikahkan gitu loh. Tapi nggak tahu dia itu hamil tuh nanti gimana nggak tahu. Malah terkadang kalau misal kayak
mereka yang sudah benar-benar siap hamil itu malah biasanya nggak cuman si ibu hamil itu yang tanya, tapi suaminya kadang juga antusias pengen tanya juga gitu ya. Ya itu kalau masalah suami variasi Mbak. Ada yang dia dinikah sama usia jauh lebih tua, ya itu mending ya. Tapi kalau yang agak miris juga itu sama-sama muda, menikah dan sama-sama nggak tahu gitu loh. Wah, istrinya hamil itu, jadi aduh gimana ya. Jadi ya seperti itu ya. Jadi ini salah satu poin mengenai ketidaksiapan bahwa wanita itu menikah secara masih muda. Kemudian kita bahas hal yang lain ya, masalah jiwa. Kemudian masalah fisik ya. Siapkah dia untuk dalam kondisi seperti itu ya. Secara penelitian banyak beberapa kelainan dalam kehamilan yang disebabkan karena terlalu muda dalam hamil ya. Satunya kejadian preeklamsi. Itu kejadian preeklamsia atau tensi tinggi pada kehamilan itu biasanya pada kehamilan pertama, itu meningkat pada kehamilan yang masih sangat muda. Itu satu. Walaupun itu tidak mutlak ya. Kemudian ada lagi kasus-kasus semacam perdarahan pasca persalinan. Itu juga kalau terlalu muda pun juga bisa terjadi hal seperti itu. Tapi ini kalau saya buktikan secara langsung angka kejadiannya kecil sih. Tapi yang paling menjadi perhatian yaitu adalah angka kejadian kanker mulut rahim. Jadi dia nikah muda 15 tahun. Kemudian pada saat usia dia memasuki di atas 35, maka kejadian kanker mulut rahim ini meningkat. Karena dia ada riwayat menikah muda. Kenapa ini seperti itu? Karena begini, mulut rahim pada seorang wanita itu juga mengenal istilah kematangan. Jadi mulut rahim itu dia itu akan berubah seiring dengan usianya menjadi matang dari bentuk yang masih transisi. Jadi ada sel yang di mulut rahim sama yang di sebelah dalamnya itu ada transisi yang di situ rentan sekali bila terjadi suatu trauma. Trauma itu adalah apa? Pernikahan. Jadi berhubungan seks pertama kali pada usia masih sangat muda karena sel-selnya masih dalam kondisi tidak matang, imatur tadi karena masih transisi, itu mudah berubah menjadi suatu kanker. Itu teorinya seperti itu. Apalagi perubahan itu akibat kena suatu virus. Memang teorinya kan kanker serviks itu karena virus ya, sebenarnya virus yang terkena di situ. Nah, virus itu masuk juga karena berhubungan seksual. Jadi seperti itu. Jadi makanya ini warning juga bagi yang punya riwayat dulu menikah muda, yang mungkin sekarang ya usianya masih 30-an. Apalagi yang sudah di atas 35 ya. Tolong melakukan screening ya. Jangan tunggu sampai bergejala atau bergejala kanker baru periksa. Pada saat sehat seperti ini nggak apa-apa. Paling nggak tahu adakah perubahan sel-sel yang tadi saya sebutkan teorinya menjadi sel kanker atau tidak. Yaitu pemeriksaannya ada dua, bisa dipilih mau pemeriksaan IVA juga bisa, atau pemeriksaan pap smear. Kalau yang saya sebut pertama IVA itu memang sekarang banyak sudah dilakukan di puskesmas ya. Bagi yang mungkin pengen yang dekat ya langsung ke puskesmas terdekat yang memang mengadakan pemeriksaan IVA itu, gitu ya. Terutama bagi yang dulunya menikah muda, banyak loh Mbak. Saya sering melihat seorang ibu gitu ya, hamil yang ketiga. Ternyata anak pertamanya tuh sudah 21 tahun. Sudah anak keduanya 17 tahun. Nah, kok ini hamil masih ternyata, dan dia usianya masih berapa ya? Jadi dia kalau dihitung ya itu tadi menikah di usia 15, 16 kayak gitu pada saat masa lalu. Jadi seperti itu. Itu banyak terjadi memang di Purworejo ini. Ya kalau masalah itu menjadi budaya gimana lagi? Atau tadi masalah sosial ekonomi ya. Tapi ada lagi masalah yang bukan sosial ekonomi, ya budaya ya. Bahwa seorang wanita yang sudah ya dianggap akil balik tadi ya, di atas 16 tahun, kalau belum menikah, apalagi sudah lebih 20 tahun kok belum menikah nih, nanti dianggap perawan tua, nggak laku kayak gitu ya. Biasanya kayak akhirnya, gitu. Lah itu juga menjadi dorongan ya.
Ya itu memang beberapa contoh, dan saya pun juga mempunyai contoh langsung tuh. Saya mempunyai asisten rumah tangga pada saat dulu ya. Itu dari Bruno juga. Itu memiliki usia 16 tahun. Dia baru kerja 1 tahun lebih ya, di menginjak usia 17-an tuh sudah dijemput orang tuanya disuruh menikah. Jadi disuruh keluar dari pekerjaannya menjadi asisten rumah tangga, dinikahkan di situ. Jadi orang tuanya tuh khawatir gitu ya, kalau semakin tambah tua nanti dianggap perawan yang nggak laku-laku begitu. Jangan dong, karena biasanya setiap wanita itu menikah memang ibadah, tapi kadang kita punya prinsip sendiri. Kadang masih mengejar karir atau apa gitu. Ya itu salah satu juga pernah ada. Tapi kalau kebablasan ya nggak bagus ya. Ya dari segi usia, makanya semakin tua pun juga dalam hal kesuburan, dan kita kan membahas masalah kesuburan. Semakin tua wanita itu akan semakin tidak subur begitu. Oke. Ya, terima kasih sekali untuk penjelasannya, dan tadi banyak sekali yang sudah diulas nih mengenai usia kehamilan yang terlalu muda ya ini ya, Dok ya. Nah, ada WA yang sudah masuk juga. Jadi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Salam. Saya mau tanya, kenapa ya dok kalau saya habis berhubungan dengan suami saya, nanti selang beberapa hari saya keluar darahnya kayak darah haid gitu. Nanti keluarnya lama dok, kira-kira kenapa ya dok? Mohon penjelasannya dok. Umurnya berapa ya? Ini nggak disebutkan umurnya dok. Nah. Oke, kita kembali ke teori bahwa perdarahan di luar siklus menstruasi itu harus dicari sebabnya apa. Oke. Seperti sebelumnya kita pernah bahas, yang pernah ingat nggak Mbak Novi mengenai palm coin? Tua ya? Lupa. Ya, mencari penyebab perdarahan di luar haid itu kita singkat menjadi palm coin. Palm coin itu adalah penyebabnya. Ya cuman itu. Ya selama ini kita kadang bingung toh. Wah, saya sudah haid, kok haid lagi ya? Ya orang awam kita menyebut tuh haid, padahal itu sebenarnya perdarahan ya, bukan haid. Jadi yang dinamakan perdarahan di luar siklus haid itu bukan haid, tapi merupakan atau yang disebut sebagai perdarahan abnormal. Iya. Jadi bisanya disebut sebagai AUB. AUB itu singkatan dalam bahasa Inggris ya. Abnormal uterine bleeding. Abnormal ya nggak normal, uterine ini rahim ya, bleeding itu perdarahan. Jadi perdarahan yang tidak normal pada rahim. Nah itu penyebabnya disingkat menjadi palm coin, PALMCOEIN. Nah itu wah tuh kalau dibahas satu-satu nggak cukup waktunya. Tapi yang jelas saya singkat. Kenapa disebut sebagai salah satu kata palm dan kata yang lain ada coin? Itu dibedakan karena masalah struktural dan non struktural. Jadi kalau yang palm itu struktural atau anatominya, tapi kalau yang coin itu non struktural. Jadi kalau tadi kita kembali ke pertanyaannya, kenapa ya kok setelah berhubungan kok ini keluar darahnya? Kita cari apakah itu ada sebab secara anatomi atau fisik dari entah rahimnya, entah mulut rahimnya, entah vaginanya dan sebagainya, atau disebabkan karena yang non struktural. Kalau non struktural itu misalnya apa? Yaitu contoh misalnya dia punya kelainan darah yang misalnya kalau ada luka susah berhenti berdarahnya, itu menjadi masalah itu. Kemudian gangguan hormon itu juga non anatomi atau non struktural, yang disingkat sebagai koin tadi salah satunya, yaitu misalnya dia akseptor KB atau KB IUD misalnya, ternyata begitu habis hubungan kok keluar darah, ternyata disebabkan oleh IUD-nya gitu ya, begitu. Itu juga menjadi suatu penyebab yang non struktural. Jadi begitu Bu ya, yang menjawab pertanyaan yang terakhir tadi bahwa perdarahan yang timbul itu harus dicari sebabnya dengan dipandu oleh singkatan tadi. Nanti kita akan ketahui satu persatu. Ya itu semua harus dilacak sampai pada penyebab yang paling nggak enak yaitu kanker. Iya. Kanker itu masuk ke palm karena kanker itu anatomis. Jadi kita singkirkan semua penyebab sampai ketemu atau tidak terbukti bahwa dia itu pendarahannya bukan kanker loh. Gitu. Itu nanti ada buktinya patologi anatomi. Nah, nanti kita bahas satu-satu kalau ada waktu ya. Ini udah jam 8:30. Oke, ya.
Ya, terima kasih nih Dok untuk penjelasannya. Dan tadi banyak sekali yang sudah kita bahas ya Dok ya, tadi mengenai usia kehamilan yang terlalu muda, lalu usia ideal seorang wanita hamil, dan tadi juga sempat membahas mengenai plasenta gitu ya Dok ya. Nah, dari semua yang kita bahas di hari ini, apa sih pesan-pesan yang akan disampaikan untuk pendengar yang sekarang ini sedang mendengarkan dialog kita nih Dok? Ya, tadi yang kita bahas bervariasi ya. Pesan saya, ya kita pilih aja yang tadi sangat menarik ya, yaitu menikah muda. Itu menarik sekali. Ya, saya kadang-kadang istilahnya ngelus dodo juga ya. Kadang-kadang mikir juga ya, tiap orang juga beda-beda sih. Memang budaya kita ini memang punya anak ini sangat utama, Mbak. Sangat utama. Bahkan boleh dibilang menikah itu kontraknya itu punya anak. Itu sudah, mungkin kalau mereka mau, mungkin di buku nikah itu mungkin dicantumkan ya, harus punya anak gitu ya. Nah, itu satu. Makanya kita bahas tadi mengenai kesuburan dan sebagainya. Itu hal yang penting sebetulnya di Purworejo ini, karena punya anak itu kan sudah kontrak dalam pernikahan gitu ya. Jadi mereka harus punya anak, berarti harus subur dan sebagainya ya. Itu satu. Yang kedua, mengenai menikah muda, kembali ke menikah muda ya. Menikah muda pun seperti itu, dampaknya adalah punya anak, hamil dan punya anak. Cuman sayangnya mereka dalam kondisi yang masih muda. Ya mungkin kita belum tahu dampak-dampak yang terjadi seperti itu. Kita sebutkan tadi ya, pasangan menikah harus punya anak, kemudian usia wanita yang masih muda juga harus menikah, dan konsekuensinya juga mestinya punya anak. Kenapa ini saya sebut semua? Kita ada akibat dari itu semua, yaitu ledakan jumlah penduduk. Nah, begitu. Lah ini kita memang nggak terasa sih. Ini kan salah satu sebab-sebab yang harus kita petani ya. Ledakan penduduk itu karena apa sih? Yaitu tadi semua orang harus nikah. Itu boleh sih sebetulnya, tapi jumlahnya yang harus kita perhatikan. Nah, namun apa yang terjadi? Contoh Mbak, misalnya menikah muda itu otomatis kesempatan untuk hamil kan panjang ya. Kalau dia menikah usia 15 gitu ya, setiap tahun hamil gitu ya, sampai dia nggak subur tuh jadi anaknya berapa orang tuh? Banyak banget toh. Nah itu harus dicegah dengan KB. Lah kendalanya lagi apa? KB tidak semua orang bisa menerima. Apalagi ada daerah tertentu di tempat kita ya, di Purworejo itu menganggap bahwa KB itu ya mohon maaf ya, mungkin dianggap tidak sesuai dengan kepercayaan dan sebagainya. Itu ada loh. Nah itu salah satu menjadi penyebab ledakan penduduk. Kemudian juga ya saya sering menjumpai, setiap kali saya praktek itu sudah punya anak 3, kok ya masih nambah. Ternyata apa Mbak? Jenis kelamin jadi target gitu ya. Jadi itu tadi kan banyak kita petani ya. Satu, menikah muda. Kedua, kontrak harus punya anak pada orang yang sudah menikah. Keempat, harus punya anak yang lengkap loh. Iya, sering banget kayak gitu memang. Kalau banyak yang cowok belum dapet cewek, ya buat lagi biar bisa dapet cewek gitu ya. Kemarin ada tuh hamil keempat. Gara-gara apa? 3 anaknya cewek semua gitu. Terus akhirnya hamil lagi dengan harapan punya anak yang laki-laki. Ya begitulah Mbak. Ini sekedar penutup ya, intermezzo saja. Mungkin sekedar suatu renungan kita bersama ya. Bila pada suatu saat penduduk kita terlalu banyak ya, kita merasakan tambah banyak nggak sih penduduk Purworejo? Banyak lah. Banyak ya? Banyak, apalagi tiap hari kan pasti ada kelahiran juga kan? Ya, saya bandingkan dulu pertama kali saya datang ke sini tahun 2006 ya. Itu jalanan itu nggak seramai ini loh. Bukti ramai itu apa? Sekarang setiap ada perempatan dipasang traffic light. Dulu perempatan yang di mana itu kayak Lengkong tuh nggak ada loh traffic light tuh. Nggak ada.